Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar bersama-sama pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan membuat kesimpulan dari bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara ringkas dan jelas. Kedua, dengan melakukan percobaan tentang cara kerja termometer, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Tiga, dengan menjawab pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan percobaan, siswa mampu membuat laporan tentang perubahan suhu akibat perpindahan kalor secara tepat. Keempat, dengan mengamati nada-nada yang digunakan dalam lagu yang disajikan, siswa mampu menentukan jenis tangga nada pada musik yang diperdengarkan secara jelas dan tepat. Dengan menyanyikan lagu daerah, siswa mampu menyanyikan lagu bertangga nada pentatonis dan secara percaya diri. Pada saat sedang duduk santai, biasanya kita suka minum yang panas atau yang dingin. Misalnya teh panas atau es jeruk. Tahukah kamu apa saja yang kita butuhkan untuk membuat segelas teh panas? Untuk membuat segelas teh panas, kita membutuhkan daun teh dan air panas. Sedangkan untuk membuat es jeruk yang nikmat, kita membutuhkan sari jeruk, air, dan es batu. Bagaimanakah kamu merasakan bahwa teh itu terasa panas dan es jeruk itu terasa dingin? Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Indra peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahumu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Nah, betulkah indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Dapatkah kamu menemukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indra peraba pada telapak tanganmu? Perbedaan suhu dan panas. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas atau dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius.
alat untuk mengukur suhu disebut termometer, sedangkan satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan latihan yang ada di halaman 12. Nomor 1. Apa judul bacaan di atas? Judul bacaan di atas adalah perbedaan suhu dan panas. Nomor 2. Tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Paragraf 1. Telapak tangan tidak dapat menentukan derajat panas atau dingin suatu benda. Paragraf 2. Dalam IPA, untuk mengukur derajat panas atau dingin menggunakan besaran yang disebut suhu atau temperatur. Nomor 3. Paragraf 3. Panas dan suhu merupakan dua hal yang berbeda. Nomor 3. Buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan di atas. Lalu, mintalah temanmu untuk menjawabnya. Misalnya, apakah yang dimaksud dengan suhu? Nomor 4. Buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih mendalam. Contoh, mengapa telapak tangan tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu? Contoh kedua, mengapa di Indonesia banyak menggunakan termometer Celcius? Nomor 5, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskanlah isi bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Kesimpulan, bahwa panas merupakan energi yang dapat diserap atau dilepaskan suatu benda, sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Pertanyaan B. Nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang panas? Panas adalah energi yang dapat diserap dan dilepaskan oleh suatu benda. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur? Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Nomor 3. Ceritakanlah sebuah peristiwa yang kamu alami yang dapat menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas. Misalnya, pada saat merebus air, energi panas diperoleh dari api kompor, sehingga suhu air meningkat sampai mendidih, yaitu pada suhu 100 derajat Celcius. Kalian juga dapat menuliskan contoh peristiwa yang berhubungan dengan panas yang lain. Berdasarkan pemahamanmu terhadap bacaan di atas, lengkapilah tabel berikut mengenai perbedaan antara panas dan suhu yang kamu ketahui. Panas merupakan energi yang dapat diterima atau dilepaskan oleh suatu benda, sedangkan suhu merupakan besaran derajat panas. Tahukah kamu tentang gamelan? Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional. Setiap alat musik yang ada pada gamelan menghasilkan bunyi yang berbeda. Beberapa alat musik seperti gong dan bonang terbuat dari logam. Dalam pembuatannya, gong dan bonang harus dibentuk dengan cara dipanaskan. Gamelan digunakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada sederhana. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis tangga nada, di antaranya adalah tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar.
Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan slendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan tangga nada slendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada-nada do, re, mi, sol, la. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberi kesan gembira dan lincah. Salah satu contoh lagu dengan tangga nada slendro ini adalah lagu Jublak-Jublak Suweng dari daerah Jawa Tengah. Berikut ini adalah tabel perbedaan antara tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis berdasarkan jumlah dan nama nada yang digunakan. Selanjutnya, ini adalah perbedaan antara lagu Jublak-Jublak Suweng dan lagu Gundul-Gundul Pacul berdasarkan asal, tangga nada, arti syair lagu, serta kesan yang diberikan. Sampai jumpa lagi anak-anak, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Sekian, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.